Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membuka satu teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian dan yang kedua kitab Keluaran. Kita akan membuka Keluaran pasal 20. Ya, Keluaran pasal 20, kalau edisi Alkitabnya sama dengan saya, itu halaman 106. Kita akan membaca Keluaran 20, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kita akan memikirkan sekali lagi mengenai pentingnya ibadah menurut apa yang kitab suci ajarkan kepada kita. Bukan menurut apa yang kita inginkan, tetapi menurut apa yang kitab suci ajarkan kepada kita. Dan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11 mengajarkan kepada kita prinsip utama atau prinsip yang mendasar di dalam ibadah Kristen. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap orang Kristen terhadap yang namanya ibadah komunal? Atau kita juga menyebut kadang-kadang di dalam bahasa Inggris corporate worship atau ibadah bersama. Tapi gereja kita menggunakan istilah ibadah komunal. Memang ibadah itu tidak selalu sifatnya corporate atau sifatnya komunal. Ada yang disebut sebagai ibadah pribadi pada Tuhan. Tapi ada juga ibadah yang bersifat pengabdian hidup setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan, itu juga ibadah. Nah, tetapi yang saya tanyakan adalah bagaimana sikap orang-orang Kristen terhadap ibadah komunal yang kita selenggarakan setiap minggu. Barangkali kalau kita coba pikirkan, termasuk kita coba mengevaluasi ibadah yang biasa kita jalani, termasuk yang kita ikuti, barangkali kita bisa membagi sikap orang-orang Kristen dalam ibadah menjadi 3 kategori orang. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang antusias, yang sangat semangat di dalam beribadah, ya, ingin beribadah, selalu rindu untuk beribadah. Mesti ada orang-orang seperti itu. Berapa banyak? Wah, saya belum survei, gitu ya. Mungkin satu kali saya perlu cari tahu ya, survei mengenai berapa banyak orang-orang Kristen secara umum yang antusias dalam beribadah. Nah, tetapi ada juga orang Kristen tertentu, sikapnya bagaimana dalam beribadah? Datar-datar saja, biasa-biasa saja, antusias tidak, tetapi juga dibilang antusias tidak, tapi juga malas juga tidak. Ya, orang bilang ini adalah orang Kristen store muka, gitu ya.
store muka, daripada nanti dicari, ditanyain, di WA-in, kenapa nggak beribadah, store muka, gitu ya. Biasa-biasa, tidak ada antusias, tidak ada semangat, tidak ada dinamika, tidak ada greget, tidak ada hasrat, ya. Biasa-biasa saja. Saya datang, saya duduk, saya pulang. Ya, lebih antusias pergi ke bioskop dibanding ke gereja kadang-kadang. Tetapi ada juga orang ketiga, tipe orang ketiga yang dia bukan hanya barangkali tidak antusias, bukan hanya cuek, datang sih datang, tetapi datang kerjaannya menjadi kritikus ibadah. Ya, kritikus ibadah. Tidak pernah puas dengan yang namanya ibadah, ada aja. Minggu ini yang dikritik AC. Kebetulan kita lagi nggak pakai AC, atau mungkin sekarang yang dikritik panas. Minggu depan yang dikritik gordeng. Minggu depan yang dikritik yang nyanyi. Minggu depan yang dikritik sound system. Selalu ada yang dikritik, gitu ya. Jadi ini adalah tipe kritikus waktu datang ke gereja. Nah, waktu saya memikirkan mengenai sikap-sikap orang Kristen yang khususnya cuek-cuek dan negatif terhadap ibadah yang diselenggarakan di dalam gereja, saya bertanya, kenapa sebenarnya orang Kristen, mungkin kita juga bisa seperti itu, ya? Dalam ibadah hasratnya kurang, dalam ibadah kerinduannya kurang. Yang ada adalah sikap malas-malasan, yang ada adalah kritik, yang ada adalah ketidakpuasan. Datang ke gereja, pulang tidak sukacita, gitu ya. Pulang emosi. Nah, kenapa demikian? Nah, ada seorang orang yang sangat concern di dalam berbicara ataupun memikirkan tentang ibadah Kristen. Dia memberikan salah satu jawaban yang menarik perhatian saya. Dia memberikan jawaban menggunakan sebuah ilustrasi, yaitu sebuah peribahasa dari Perancis. Ya, saya nggak bisa bahasa Perancis, jadi saya terjemahkan saja. Ya, bunyinya begini: makanan yang lezat diawali dengan rasa lapar, kata dia. Makanan yang lezat diawali oleh rasa lapar. Itu kata peribahasa Prancis. Bukan peranakan Cisarua, bukan ya. Prancis ini benar-benar daerah Prancis sana ya, di Eropa situ. Maksudnya apa? Nah, maksudnya begini, saya pernah lihat di di sebuah video atau foto atau YouTube atau mana saya lupa begitu ya. Ada orang yang makan ya begitu lahap. Makannya lahap. Ya, kalau kita barangkali menyebutnya kayak rakus begitu ya. Lahap luar biasa. Padahal yang dimakan itu cuma apa? Nasi putih, sambal dan ikan asin. Tapi kok bisa makannya lahap? Tapi saya juga pernah melihat ada orang yang makan makanan yang yang mewah, tapi dia tidak lahap makannya begitu ya. Dikasih makanan yang begitu kelihatan enak pun dia tidak lahap. Kenapa? Dia bilang nggak ada nafsu makan, nggak pengen makan. Kalau nggak pengen makan, mau dikasih makanan seenak apapun, rasanya nggak enak, nggak semangat makannya. Tapi kalau orang sedang lapar, ya, kelaparan, kurang makan, sekali dapat nasi, walaupun cuma sambal dan ikan asin, lahapnya luar biasa. Dan mungkin kita bertanya, apa hubungannya makan ikan asin dengan ibadah, begitu ya? Hubungannya adalah, kata teolog ini, ada banyak orang merasa tidak puas dalam hal ibadah. Kenapa? Karena bukan masalah sarana, bukan masalah lagu, bukan masalah lagu kontemporer, lagu klasik, bukan masalah alat musik, bukan lagi masalah sarana panas atau tidak, kedinginan dan lain sebagainya, bukan kebanyakan.
D.A. Carson, ini adalah teolog yang saya bicarakan. Dia adalah seorang teolog di dalam ilmu Alkitab sangat terkenal, namanya D.A. Carson. Nanti boleh di searching tuh di YouTube, pasti akan keluar. Itu seorang ahli sekali. Nah, dia mengatakan begitu. Kenapa ada orang-orang Kristen yang selalu tidak pernah puas dan mencari yang disebut sebagai the excellent worship, sebuah ibadah yang excellent, dan tidak pernah menemukan. Dan dia Carson mengatakan begini, orang tidak akan pernah menemukan the excellent worship, ibadah yang excellent, selama dia pertama tidak berhenti mencari ibadah yang excellent, kedua mulai mencari Tuhan. Apa artinya? Artinya D.A. Carson dia berkata waktu dia meneliti soal ibadah, orang itu tidak pernah puas dengan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada rasa hunger, tidak ada rasa lapar. Dia tidak haus dengan Tuhan. Dia tidak mau mencari Tuhan. Tidak ada kebutuhan. Rasa lapar terhadap Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan itu tidak ada. Sehingga apa? Mau ibadah se-excellent apapun, sebagus apapun, dia tidak merasa ada meaningnya, tidak ada artinya, tidak ada kepuasannya. Saya punya pengalaman. Waktu saya studi di Nederland, saya itu gerejanya, karena di tempat saya itu nggak ada gereja Indonesia, di kota saya itu semuanya gereja orang Belanda. Dan kalau mulai bulan Januari atau bulan Desember itu dinginnya bukan main, ngaderek-dek kata bahasa Jerman kuno, gitu ya. Satu kali kita ibadah, gitu ya, kita merasa bahwa ini AC kok kayak mati, bukan AC, pemanas kok kayak matiin, dingin sekali luar biasa. Dan saudara tahu di sana itu kalau orang nyanyi nggak seperti kita, alat musiknya lengkap dan lain sebagainya, cuma ada satu alat musik, namanya orgel, yang ngong seperti itu. Tetapi yang mengherankan adalah itu yang ibadah itu orang tua-tua rata-rata, ya. Saya di sana dianggap yang paling muda, gitu ya. Di sana orang-orang tua yang beribadah. Tapi yang mengherankan adalah suasana dingin, ketirisan luar biasa, musik juga terbatas dengan orgel, yang mimpin pujian pendeta rambut putih, gitu ya, rambut putih artinya dia sudah tua. Dia memimpin nyanyi. Tapi saya lihat jemaatnya bernyanyi dengan sangat serius, memuji Tuhan. Mereka menikmati ibadah, walaupun di dalam segala keterbatasan. Itulah yang dikatakan oleh D.A. Carson, yang tadi saya sebut namanya. Dia berkata bahwa orang tidak puas dengan ibadah, orang selalu kecewa dengan ibadah, orang seringkali merasa bahwa ibadah tidak sesuai dengan apa yang dia cari. Itu berakar dari apa? Kemungkinan dari tidak adanya rasa lapar orang tersebut dalam mencari Tuhan. Itulah sebabnya maka memikirkan mengenai ibadah adalah sesuatu yang penting. Kenapa sesuatu ini penting? Nah, ini yang hari ini kita akan pikirkan. Karena kita seringkali berpikir bahwa ibadah itu nggak hadir dalam ibadah itu is okay. Ya. Nah, itu sesuatu yang jadi masalah. Dulu aja sebelum pandemi, jemaat sekalian, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang dibaptis, yang disidi, ya, yang atestasi. Waktu sebelum dibaptis disidi atestasi, rajin ke gereja. Tapi waktu mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mulai hilang satu demi satu. Tidak lagi beribadah kepada gereja. Ada bahkan yang tidak ke gereja sama sekali. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ada begitu banyak alasan yang orang bisa gunakan. Mulai daripada sulit daftar di Aknet. Mulai daripada ini dan itu. Untuk apa? Untuk melegalkan, membenarkan tindakannya untuk tidak pergi ke gereja. Dan hari ini saya ingin kita belajar sama-sama dari firman Tuhan, kenapa ke gereja itu penting? Kenapa beribadah kepada Tuhan itu penting? Nah, maka Keluaran 20
ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 mengajar kita 3 prinsip yang penting. Pertama, Alkitab berkata kepada kita bahwa memelihara Sabat itu adalah perintah Tuhan. Sabat itu apa? Sabat itu adalah hari yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel ataupun kita, supaya kita beribadah kepada Dia. Jadi beribadah kepada Tuhan itu bukan opsional, bukan pilihan. Kalau Bapak dan Ibu mau, Bapak dan Ibu boleh beribadah. Kalau saudara mau, saudara boleh beribadah. Kalau nggak mau, ya sudah. Seperti saudara mau nonton bioskop, pilihan. Kalau mau nonton silahkan, nggak nonton juga nggak apa-apa. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita sebuah prinsip yang sangat penting, bahwa Sabat, hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau saudara baca, perintah Sabat ini diberikan di antara 10 perintah Tuhan yang lain yang sangat penting. Jangan menyembah Tuhan, jangan menyembah sesuatu apapun selain Tuhan Allah. Itu larangan apa? Perintah apa? Jangan pernah menyembah berhala. Kita tahu menyembah berhala perkara yang serius. Di dalam perjanjian lama orang-orang yang menyembah berhala itu apa? Dihukum mati oleh Tuhan. Begitu juga dengan perintah yang lain. Jangan membunuh. Wah, itu serius sekali. Di dalam perjanjian lama diajarkan orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dia harus membayar dengan darahnya. Serius sekali perintah itu. Jangan berzina. Ngeri banget kita berbicara soal perzinahan, sebuah dosa yang sangat serius. Yang menarik adalah ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita dosa perintah yang Tuhan berikan supaya kita memelihara hari Sabat, supaya kita menjaga hari beribadah kepada Tuhan, itu adalah perintah yang sama, yang setara dengan apa? Dengan perintah-perintah penting lainnya. Itu berarti apa? Itu berarti dosa karena tidak beribadah kepada Tuhan setara dengan dosa membunuh, setara dengan dosa menyembah berhala, setara dengan dosa berzina. Jadi kalau Anda dan saya berkata bahwa puji Tuhan, saya selama ini adalah orang yang setia di dalam pernikahan. Tidak pernah saya melirik wanita yang lain. Saya tidak pernah selingkuh. Pikiran saya, kesetiaan saya tetap kepada istri saya, kepada suami saya. Tetapi saudara tidak setia dalam beribadah kepada Tuhan, maka saudara dosanya tidak lebih ringan daripada orang-orang yang melakukan perzinahan, bahkan penyembahan berhala. Itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Itulah yang kita lihat di dalam kitab Maleakhi, kenapa Tuhan begitu marah kepada orang Israel. Kenapa? Kenapa Tuhan marah kepada orang Israel? Karena orang Israel di zaman Maleakhi, mereka mengabaikan ibadah yang bersifat corporate, mengabaikan ibadah yang bersifat komunal, mengabaikan ibadah bersama. Tuhan marah melalui Nabi Maleakhi menyampaikan kepada mereka. Tuhan berkata apa kepada orang-orang Israel? Kamu di dalam ibadah kurang ajar sekali. Kamu membawa hewan cacat sebagai persembahan. Kamu membawa roti bau yang sudah tidak layak, yang sudah tidak pantas kepada Tuhan. Kalau di zaman sekarang kita bisa katakan apa? Kita bisa saja kamu datang membawa hidupmu dalam gereja tanpa pikiran misalnya. Kamu membawa tubuhmu ke gereja tapi di gereja ngelamun. Di gereja nggak fokus di dalam memuji Tuhan. Tidak betul-betul beribadah. Itu adalah persembahan yang najis di hadapan Tuhan. Membawa tubuhnya tapi tidak membawa pikirannya, rohnya. Tubuhnya di gereja, pikirannya di rumah, pikirannya dagang. Kalau itu yang terjadi, itu tidak beda seperti orang Israel yang kemudian apa? Membawa
persembahan cacat di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita tidak ke gereja sama sekali, tidak mau beribadah kepada Tuhan sama sekali, apa yang Tuhan akan katakan kepada kita? Jemaat sekalian, perintah dari Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah artinya apa? Bukan cuma remember, tanamkan di kognitifmu, bukan. Ingatlah berarti apa? Peganglah itu, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Itu artinya ingatlah. Jadikanlah itu prinsip dalam hidupmu. Apa itu? Bahwa kita harus memeliharakan hari yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Maka berapa besar dosa kita di hadapan Tuhan kalau kita minggu demi minggu tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita membaca 10 hukum ini, kebanyakan hukum hanya diucapkan satu kalimat. Jangan membunuh, jangan berzina. Tapi waktu Alkitab berbicara soal memeliharakan hari Sabat, baca berapa ayat Alkitab gunakan itu. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa ibadah itu adalah sentral. Ibadah itu penting. Ibadah itu adalah perintah Tuhan. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, saya tidak menyembah berhala, tetapi saya tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak menyembah berhala pasti akan beribadah kepada Tuhan. Oh, kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak menyembah sesuatu apapun, tapi kita tidak mau mencari Tuhan di rumah Tuhan. Tidak bisa. Maka prinsip yang pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang ibadah, ingat bahwa ibadah adalah perintah dari Tuhan. Dosa tidak beribadah sama beratnya dengan dosa membunuh, menyembah berhala, dan melakukan perzinahan dan dosa-dosa lainnya. Saya ingat satu kali saya pernah lihat berita. Saya itu sangat kaget membaca di bulan Agustus 2020 ada anak umur 8 tahun meninggal dunia. Oleh karena apa? Bukan oleh karena COVID, tetapi dihajar oleh orang tuanya. Kalau dulu di zaman saya itu ada film namanya Ari Anggara, terkenal sekali. Anak pungut dipukul kepalanya pakai gayung dan sebagainya, terkenal sekali. Ini terjadi di dalam dunia nyata. 8 Agustus 2020 seorang anak meninggal dunia. Dianiaya oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya kesulitan belajar online. Sulitan belajar online, orang tua mulai cubit anaknya. Cubit tidak cukup, mulai jewer anaknya. Jewer tidak cukup, gagang sapu dipakai untuk memukul anaknya sampai anaknya mati. Kalau kita mendengar kisah seperti ini apa? Darah kita naik. Kita merasa bahwa orang tua seperti itu, orang tua yang sangat durhaka. Orang tua seperti itu harus dihukum seberat-beratnya. Dia membunuh anaknya sendiri. Tapi saya mau katakan, dosa Anda dan saya, ketika Anda dan saya mengabaikan ibadah, tidak lebih ringan dari orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adalah perintah yang setara dengan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah Tuhan Allahmu jangan menyembah apapun selain Tuhan Allahku. Maka saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, memang sekarang kita masih dalam masa pandemi. Tetapi kerinduan kita untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, itu harus tetap ada.
Maka di GKI Hosana kita mengenal, kita belajar. Bagi mereka yang memenuhi syarat, mereka harus beribadah komunal bersama-sama dengan kita. Kalau ruang ibadah ini nggak cukup, kita akan menyelenggarakan ibadah yang kedua. Bagi mereka yang tidak bisa beribadah oleh karena satu dan lain hal, mereka bisa beribadah melalui streaming bersama-sama di jam dan waktu yang sama. Bukan ibadah streaming jam 9.30 saudara ibadah sendiri jam 5 sore atau jam 7 sore. Oleh karena apa? Oleh karena paginya saudara mau sepedahan. Bukan, itu bukan lagi ibadah komunal. Itu ibadah pribadi saudara. Panggilan kita adalah ibadah komunal bersama dengan saudara seiman kita di waktu yang sama. Yang kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita, di dalam ayat yang ke-10, 9-10 dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Apa yang Alkitab ajarkan? Manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan, diberikan waktu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa saja, kecuali Tuhan minta ada satu hari yang kita khususkan untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua hari kita adalah milik Tuhan. Semua hari kita milik Tuhan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mulai dari Senin sampai dengan Minggu, itu adalah milik Tuhan. Jelas hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan hanya minta satu hari, bayangkan. Tuhan hanya minta satu hari kita gunakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. 6 hari lamanya kita boleh bekerja. 6 hari lamanya kita boleh menggunakan waktu kita untuk apa yang kita butuhkan. Untuk hal yang kita sukai. Selama itu bukan dosa, silahkan. Banyak orang salah kaprah waktu berbicara soal Sabat. Orang berpikir bahwa Sabat adalah hari libur. Sabat adalah hari di mana kita boleh senang-senang. Hari di mana kita boleh mancing sesuai dengan hobi masing-masing orang. Hari di mana orang mau olahragaan, sepedahan dan lain sebagainya. Bukan. Memang Sabat disebut sebagai hari di mana Tuhan berhenti dari segala apa yang dia lakukan. Tuhan berhenti bukan karena dia kelelahan. Tuhan berhenti karena dia di hari yang ke-7 yang disebut hari Sabat, Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan ciptaan. Hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan dan ciptaan bersekutu. Maka Tuhan menyebut hari ke-7 itu apa? Sabat. Sabat itu apa? Sabat itu sebagai harinya Tuhan. Hari kepunyaan Tuhan yang harus dikhususkan. Jadi kalau saudara mau berlibur silahkan. Di mana? Di 6 hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mau berkunjung kepada keluarga silahkan. Saya yakin orang-orang Israel ketika Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan, 6 hari mereka boleh bekerja. Bukan hanya bekerja, mereka boleh berrelasi, mereka boleh berdagang, mereka boleh berkunjung, mereka boleh mengajak anak-anak mereka menikmati alam. Apapun bisa dilakukan selama itu bukan dosa. Tetapi Tuhan minta dari 7 hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hanya satu yang Tuhan minta. Itu pun seluruh hari kita milik Tuhan. Tuhan hanya minta ada satu hari disediakan untuk apa? Khusus untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta. Tapi manusia dalam keberdosaannya sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Tuhan bilang apa? Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tuhan minta berapa yang Tuhan gak boleh, yang manusia gak boleh makan? 1, hanya 1. Begitu juga dengan manusia. Tuhan berikan kepada manusia 7 hari. 6 hari kita boleh gunakan untuk apa yang kita pandang baik.
sesuai dengan kebutuhan kita, selama itu selama itu bukan dosa silakan. Tetapi kita kemudian tetap gagal di dalam Di dalam mengkhususkan hari untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa di dalam ayat yang ke-10 dikatakan tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu? Karena hari yang ke-7 itulah hari yang seharusnya itulah hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kita memiliki hari-hari spesial, bukan? Hari ulang tahun pernikahan misalnya. Di hari itu kita tidak bekerja. Di hari itu kita memilih Memilih untuk bersama dengan orang yang kita kasihi, menikmati wedding anniversary. Itu adalah hari yang menjadi milik pasangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu jauh lebih penting dari semua orang terpenting dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah memberikan nyawa anaknya Yesus Kristus bagi kita. Kenapa sih orang-orang Kristen sampai tidak rela memberikan satu hari yang dikhususkan untuk Tuhan? Kenapa? Waktu kita berkata harus ada satu hari yang diberikan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita akan berkata apa? Susah, Pak. Nggak mungkin kita bisa melakukan itu. Kenapa nggak mungkin? Saya punya toko saya masa saya harus meninggalkan toko saya di hari Minggu misalnya ditutup atau bagaimana sehingga saya kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Sebagian orang berkata saya tidak bisa hari Minggu 6 hari kalaupun hari Minggu saya bisa tutup, tapi 6 hari saya bekerja, kapan saya bisa liburan? Kapan saya bisa menikmati sepedahan dengan orang-orang di sekitar saya? Ada begitu banyak alasan yang kita bisa kemukakan untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan satu hari untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Kenapa sih orang bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena kita lupa siapa kita, siapa Tuhan. Jemaat sekalian, ada seorang mengalami yang namanya gagal jantung. Orang ini mengalami gagal jantung. Kemudian apa yang terjadi? Yang namanya gagal jantung, satu-satunya solusi adalah orang ini harus dicangkok jantungnya. Satu kali ada seorang donor, dia memilih untuk menyerahkan jantungnya kalau dia mati kepada orang tersebut yang mengalami gagal jantung. Dan kita tahu kita tidak bisa ambil jantung orang sebelum orang itu mati, nggak bisa. Nah maka orang tersebut diprediksi hidupnya tidak lama lagi dan dia memberikan jantungnya. Tapi dia memberikan sebuah syarat kepada orang ini. Syaratnya adalah satu. Tolong, setelah saya meninggal dan saya memberikan jantung saya cuma minta satu dari kamu. Tolong perhatikan mama saya yang sudah seorang diri. Kemudian dia pergi ke notaris, kemudian tanda tangan bahwa dia bersedia melakukan persyaratan itu. Maka kemudian orang tersebut yang pendonor kemudian meninggal, jantungnya dicangkokkan dan kemudian dia hidup. Dia mendapatkan kesempatan hidup yang kedua kali oleh karena jantung yang diberikan oleh sang pendonor. Harusnya apa yang dia lakukan sekarang? Penuhi nggak janjinya? Perlu nggak dia datang merawat orang tua dari sang pendonor ini? Kalau dia nggak penuhi janjinya, kita bilang apa kurang ajar banget nih orang. Oh dia sudah dapat kesempatan kedua, hidup kedua. Dia harusnya yang mati, tapi dia dapat kesempatan kedua. Sekarang dia lupakan kebaikan yang dia terima dari orang yang memberikan kebaikan kepada dia. Tepat seperti itulah diri kita. Yesus mati bagi kita. Dia serahkan hidupnya. Dia serahkan segala sesuatu. Dia tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Supaya apa? Supaya Anda dan saya yang harusnya berjalan dalam jalan kebinasaan, sekarang di dalam Kristus Anda dan saya selamat.
tidak lagi berjalan dalam jalan neraka, penghukuman kekal yang mengerikan. Dan Tuhan hanya minta kepada kita mempersembahkan, menyediakan 1 hari saja untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa itu begitu sulit bagi kita? Karena kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Kita lupa betapa besar harga yang Tuhan bayar untuk keselamatan kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita, saya yakin kita semua akan rela dengan penuh sukacita memberi diri kita, mengkhususkan 1 hari untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan pelajaran ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai hari Sabat ada dalam ayat 11. Dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa orang Kristen perlu menguduskan hari Sabat? Jawabannya adalah karena Tuhan mendesain sejak semula. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, mulai dari hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan, keempat Tuhan menciptakan, kelima Tuhan menciptakan, keenam Tuhan menciptakan manusia. Dan hari yang ke-7 Alkitab berkata Tuhan berhenti dari segala apa yang Dia lakukan. Bukan karena Tuhan kecapean, Tuhan berhenti untuk apa? Untuk Dia kemudian hadir bersama-sama dengan ciptaan, menikmati sebuah persekutuan bersama dengan ciptaan. Bayangkan, Tuhan tidak membutuhkan manusia, Tuhan tidak membutuhkan ciptaan, tapi Tuhan berkenan, Dia memberikan contoh bagaimana Tuhan menyediakan 1 hari, di mana disitulah Tuhan berkenan untuk hadir di dalam kehidupan pertemuan orang-orang percaya. Itulah Sabat yang dari semula Tuhan ciptakan. Maka di dalam hari Sabat, di hari Sabat, di dalam pertemuan-pertemuan orang-orang percaya, di sana Tuhan hadir. Tuhan berkenan memberi dirinya untuk apa? Bersekutu dengan umat Tuhan melalui apa? Melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang disadari oleh gereja Tuhan di dalam gereja mula-mula. Maka dalam gereja mula-mula, para rasul biasanya mereka beribadah 2 kali. Hari Sabtu mereka pergi ke sinagog, mereka pergi ke bait Allah untuk beribadah. Tapi itu biasanya hanya orang-orang Yahudi. Tapi kemudian di hari pertama setiap minggu, hari Minggu, itu disebut sebagai the Lord's Day, hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Karena mereka mengerti inilah hari seperti yang prinsip Sabat ajarkan. Hari kepunyaan Tuhan. Hari di mana manusia harus beribadah kepada Tuhan. Maka dalam gereja mula-mula kita melihat di hari Tuhan, di hari pertama setiap minggu mereka bertemu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan secara komunal bersama dengan sesama orang percaya. Bukan hanya beribadah kepada Tuhan. Hari untuk apa? Hari untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya melayani satu dengan yang lain. Hari untuk apa? Hari untuk di mana mereka bisa belajar firman Tuhan. Hari yang didedikasikan bagi Tuhan. Itulah hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari semula Tuhan mendesain manusia untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi dirinya. Dia berjanji, Dia menetapkan ketika umat Tuhan beribadah, berkumpul, maka Tuhan hadir di sana. Dia bersekutu dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu merubah paradigma berpikir kita tentang hari Minggu. Hari Minggu bukanlah hari libur
bagi orang Kristen. Hari Minggu bukanlah sekedar hari libur bagi orang Kristen. Tidak ada salahnya kalau ibu bapak, saudara-saudari sekalian ingin berlibur, mau jalan-jalan, mau menikmati hobi. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Orang percaya boleh menikmati hidup, tapi bukan di hari Minggu. Kita bisa menggunakan hari Sabtu, kita bisa menggunakan hari Jumat, kita bisa menggunakan hari apa saja untuk boleh berlibur, untuk boleh menikmati kehidupan kita. Hari Minggu itu adalah hari apa? Itu adalah hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Hari di mana kita ke gereja, hari di mana kita beribadah, hari di mana kita dan keluarga kita bersekutu. Mungkin pagi hari bisa ke gereja bersama, sore hari bisa berdoa bersama dengan keluarga. Kita bisa melakukan persekutuan antar keluarga pada hari Minggu. Itu adalah hari yang diberikan kepada Tuhan. Dalam beberapa gereja di Eropa misalnya, waktu saya studi di sana, saya belajar sesuatu. Orang-orang Kristen banyak hari Minggu ke gereja 2 kali. Pagi hari dia beribadah, sore hari jam 5 dia beribadah lagi. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Belajar katekisasi. Itu dilakukan. Dan jemaat-jemaat bukan hanya yang mau baptis seperti saudara-saudari ini mau sidi. Semua jemaat jam 5 sore yang mau belajar lagi tentang iman Kristen datang. Itulah hari yang betul-betul digunakan untuk apa? Untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi kita. Sekali lagi, kita boleh berlibur. Kita boleh menikmati hidup, kita boleh bekerja, ada waktunya untuk itu. Tapi ada hari di mana kita harus belajar dedikasikan kepada Tuhan. Belajar kita gunakan hari itu untuk melayani Tuhan. Di hari Minggu, Tuhan ingin kita beribadah bersama dengan saudara seiman kita. Di hari Minggu Tuhan ingin kita dan keluarga kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu Tuhan juga ingin semua keluarga orang percaya beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam pandemi corona. Saya mengerti itu. Saya paham bahwa tidak semua kita dapat beribadah bersama-sama di ruang ibadah. Maka gereja pun kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan supaya apa? Mereka yang mampu beribadah harus beribadah tatap muka. Itu adalah pilihan terbaik. Itulah pilihan yang seharusnya. Tetapi mereka yang tidak bisa beribadah tatap muka, mereka bisa beribadah bersama-sama melalui streaming di waktu dan jam yang sama. Bukan di waktu dan jam yang saudara kehendaki, bukan. Karena kita melakukan namanya ibadah komunal. Setidaknya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika streaming, kita bersama-sama dengan keluarga kita beribadah kepada Tuhan di rumah. Tetapi sekali lagi, jauh lebih baik ketika kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tutup khotbah saya dengan kisah seorang penatua jemaat yang punya karunia untuk memuji, menyanyi bagi Tuhan. Banyak orang sangat appreciate untuk pujian yang selalu dia naikkan. Satu kali dia terkena sakit kanker. Kankernya apa? Kanker lidah. Dokter bilang kepada penatua ini, Bapak, setelah dia melewati sekian banyak proses pengobatan, dokter ini berkata kepada dia, Bapak tidak boleh bernyanyi lagi. Bahkan ada kemungkinan Bapak akan kehilangan suara Bapak. Ketika penatua jemaat ini yang memiliki kerinduan melayani Tuhan melalui pujian yang dia bisa naikkan, ketika dia mendengar bahwa dia tidak bisa lagi menyanyi bagi Tuhan, dia bahkan akan kehilangan suaranya. Dia berkata seperti ini kepada dokter, Dokter,
izinkan saya menyanyi untuk terakhir kalinya. Kemudian dia menyanyikan sebuah lagu dikarang oleh Isaac Watts berjudul I Will Praise My Maker While I Have Breath. Saya akan memuji penciptaku sementara saya masih bernafas. Dia berkata, ketika my voice is lost in death, ketika suara saya hilang dalam kematian, my days of praise shall never be past. Hari di mana dia memuji-muji Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Artinya apa? Artinya dia berkata bahwa betul, sakit itu akan membuat dia kehilangan suara. Sakit itu akan membuat dia tidak bisa lagi bernyanyi. Sakit itu akan membuat dia tidak bisa lagi menyenandungkan pujian yang indah bagi orang lain. Tetapi dia berkata hari-harinya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan, hanya sekedar dia tidak bisa bernyanyi lagi. Hanya sekedar suaranya hilang dari mulutnya. Tidak akan pernah. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang tahu betul. Dia mengerti betul bahwa ibadah itu bukan sekedar apa yang dilihat orang. Ibadah itulah hati manusia yang terpaut kepada Tuhan. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bergumul di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon. Kalau kita selama ini tidak menghargai ibadah, kita selama ini tidak mementingkan ibadah, mulai hari ini kita mau kembali. Kita mau kembali untuk apa? Mempersembahkan hari Minggu sebagai hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau boleh menolong, supaya kami hari ini boleh belajar memikirkan ulang kembali panggilan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, tapi kami abaikan. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, tapi kami tidak betul-betul responi dengan benar. Kami seringkali memilih kesenangan kami daripada mencari Tuhan dalam ibadah. Dan kami berdoa, ketika hari ini firman-Mu berbicara kepada kami bahwa ibadah adalah panggilan Tuhan, ibadah adalah perintah Tuhan, adalah dosa bagi kami ketika kami mengabaikan panggilan Tuhan untuk beribadah. Dan kami juga belajar prinsip yang sangat penting bahwa hari Minggu, hari ibadah adalah hari milik Tuhan. Seluruh hari kami adalah milik Tuhan. Tuhan meminta kami mengkhususkan ada hari yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Dan kami boleh belajar bahwa hari Minggu itu menjadi hari di mana kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya jemaat GKM Hosana menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kami di dalam beribadah. Supaya melalui ibadah kami boleh bersekutu. Bahkan melalui ibadah hidup kami boleh diluruskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin.